Hah? Apakah konteksnya sekarang ini perizinan? Ada perizinan dari pariwisata, ada perizinan. Tapi dalam hal ini ada beberapa yang ditangkap. Kenapa? Bukan karena perizinannya, tapi karena prosesnya ada unsur 303 ditangkap. Sama halnya juga apa yang dilakukan oleh platform TV kabel. Ada 3 platform. Satu, ya, TV free to air, channel UHF. Kedua, PTV. PTV parabola. Dulu parabola kita segede gaban. Sekarang parabola dengan ukuran 70 meter 70 cm punya, kecil. Ya. Itu PTV. TV kabel. Di Indonesia ada 426 lebih perusahaan TV kabel. Total 10 juta pelanggan sampai 12 juta pelanggan. Coba kalau ada pajak dari kutipan mereka itu masuk ke kas negara Rp5.000 aja. Kalau mereka betul-betul bayar, berapa pendapatan kita? Ya, saya hitungkan, ya. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa tahu, Pak Kapolri juga bisa tahu, pemerintah KPK juga bisa tahu bahwa kerugian negara untuk di platform digital ini harus diperhatikan. 10 juta pelanggan. Kali kalau setoran ke negara yang betul-betul namanya 80.000, wajar nggak 5.000 setoran ke negara? Wajar kan? Pajak kan? Rp5.000, 50 miliar. Satu bulan platform saudara Indonesia kali 12 bulan. Kali berapa tahun lagi? 600 miliar. Mereka sudah beroperasi berapa tahun? Nah, 15 tahun. 9 triliun kerugian negara. Hah? Terus dari hasil yang mereka kata konten ilegal tersebut, terus mereka ambil siaran, terus mereka menggunakan fasilitas tiang listrik milik negara, mereka redistribusikan. Duit hasil itu kemana? Bisnis yang lain. Betul nggak? TPPU termasuk masuk di situ. Hal ini bukan menjadi rahasia, ini sudah menjadi rahasia umum. Tapi siapa penegak hukum yang berani menegakkan hal ini? Mungkin itu saja yang dari saya. Ini tuh, Ya, lagi ada lagi. lembaga penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia KPI katanya lembaga penyiaran berlangganan di Batam di Kepri ini legal. Itu menurut ketua gimana pernyataan? Tadi saya sudah sampaikan sampaikan. bahwa memang betul 8 perusahaan tersebut punya IPP. Batasan KPI mengatakan punya IPP, saya sepakat. Tapi satu perusahaan, coba dicek head end-nya di mana. Terus ketika dia manfaatkan tiang listrik milik negara ke Bengkong, ke Sukupang, ya, kita harus tahu, ya, dengan perusahaan mana. Kalau memang ada dengan anak-anak perusahaan, hubungan mergernya mana? Itu yang mau kita minta, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang konteksnya sekarang ini, ketika kita berurusan dengan 8 perusahaan aja, kok hebohnya se-Kota Batam, banyak yang berkepentingan. Ada organisasi, ada yang lain. Dia mengatakan bahwa itu perusahaannya, Pandi, itu perusahaan milik saya. Kalau milik kamu, ya sudah, mana perusahaannya? IPP-nya kamu ada nggak? Nggak ada. Mergernya kemana? Saya mergernya dengan BCN. Surat mergernya mana? Saya mergernya dengan AMG Kundur. Mana surat mergernya? Kalau tidak ada itu, Kominfo KPI tidak tahu. Itu yang betul-betul harus dilaksanakan, betul-betul harus dicermati dalam bicara platform untuk platform TV kabel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Tentang penyalahgunaan izin ya berarti ya, penyalahgunaan izin siaran. Ini kalau sampai ke ranah hukum gitu Pak Andi, tuntutan hukumnya maksimumnya berapa tahun ini? Kalau terbukti nanti 8 perusahaan TV kabel ini terbukti bersalah sampai ke sidang pengadilan. Kalau bicara undang-undang ITA, jelas ancaman hukumnya. Undang-undang hak cipta, jelas ancaman hukumnya. Ya, berapa bicara mengenai tata cara perpajakan, jelas aturan ketentuan hukumnya. Ya, kalau bicara Undang-Undang 32 tahun 2002, ya, paling sanksi administrasi. Perusahaannya dicabut, diizinkan oleh Kominfo, itu saja.
sampai ke pidana nggak tuntutan itu? Oh, pasti Kalau dong. mereka terbukti memasukkan dokumen. Kan sudah ada jurisprudensinya. Polda Metro Jaya juga sudah ada jurisprudensinya bicara pelanggaran undang-undang ITE dan juga hak cipta terhadap perusahaan PT Nin Media. Itu atas free to air. Jelas sudah ada jurisprudensi hukumnya. Nah, ketika ini nanti akan menjadi isu nasional, Pak, kemungkinan semua perusahaan TV kabel yang kata Pak Andi tadi ada 400 lebih ya, dan kerugian negara itu. Nah, ini nanti dari solusinya ketika PLN Baik Batam diundang, apa nanti yang akan disampaikan ke pusat? Ya kan saya paparkan apa yang tadi saya sampaikan. Ya, penegakan hukum namanya sifatnya memaksa. Ya, terlepas norma etika tetap harus diimbangi. Ya. Fiat justitia ruel colum, sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Pak Andi, Udah cukup. bukan sistem WiFi terbaru nih Pak Andi. Tunggu dulu, kita tutup dulu deh. Yang dulu ya. Kita tutup dulu baru kita Kita ya. Ya, ya, sini. Kenapa dulu Pak Andinya?